Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. Inilah pertarungan dua monster besar yang tak disangka-sangka akan terjadi. Baik Ankalaev maupun Blachowicz sama-sama ketiban durian runtuh dari cederanya sang juara light heavyweight Jiří Procházka. Ankalaev dan Blachowicz tiba-tiba mendapatkan title shot tanpa harus berlama-lama lagi menunggu rematch Jiří versus Glover Teixeira. Keduanya berkesempatan besar meraih title hari Minggu kemarin. Namun hasil pertarungan tak berjalan seperti seharusnya. Gelar yang dikosongkan Jiří Procházka dengan sukarela itu tak berlabuh kepada siapapun. Gelar itu pun tetap kosong tanpa pemilik. Kontroversi besar menaungi suasana UFC 282 kemarin. Semuanya terkejut dan terheran-heran ketika juri memutuskan pertarungan mereka dinyatakan draw atau imbang. Semua sudah mengira Ankalaev lah yang menang malam itu. Joe Rogan dan DC yang menjadi komentator malam itu pun mengira Ankalaev lah juara baru light heavyweight. Bahkan ironisnya seorang Jan Blachowicz secara gentleman pun mengakui jika ia kalah dan meminta UFC memberikan sabuk juara kepada Ankalaev. Ada apa yang terjadi? Juri di UFC 282 menyulut kemarahan di mana-mana. Lebih anehnya lagi, ketiga juri memberikan nilai yang berbeda-beda yang semakin membingungkan semua orang. Apalagi keputusan juri atas kemenangan Paddy Pimblett pun dianggap banyak kalangan dunia MMA merupakan perampokan. Dua pertarungan besar dengan keputusan juri yang aneh dan membingungkan. Mari kita coba analisa apa yang sebenarnya terjadi. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Semua juri memberikan penilaian yang berbeda-beda. Satu memenangkan Blachowicz, satu memenangkan Ankalaev, dan satu lagi memberikan nilai yang sama. Jika melihat scorecard, semua juri memenangkan Blachowicz di ronde pertama dan kedua, dan semua juri memberikan kemenangan kepada Ankalaev di ronde keempat dan kelima. Yang menjadi pembeda antara semua juri adalah penilaian di ronde ketiga, di mana dua juri memenangkan Blachowicz dan satu memenangkan Ankalaev. Maka ronde ketiga inilah salah satu yang menjadi kontroversi dan patut kita lihat. Di ronde ketiga ini, keduanya saling menyerang dan mendaratkan banyak pukulan. Sangat ketat dan sengit, 17 significant strike untuk Jan Blachowicz dan 18 significant strike untuk Ankalaev. Namun sepertinya yang paling mendapatkan perhatian juri di ronde ini ialah ketika Blachowicz berhasil memberi kerusakan pada kaki Ankalaev yang membuatnya terpincang-pincang. Damage yang cukup parah ini rupanya mendapatkan skor besar di mata juri dibanding takedown dan ground and pound Ankalaev di akhir ronde ketiga. Maka memang wajar jika juri berbeda pendapat di ronde ini karena memang sangat ketat dan sengit. Ronde keempat dan kelima sangat jelas dimenangkan Ankalaev. Blachowicz tak mampu berbuat apa-apa, bahkan wasit hampir menghentikan pertarungan di akhir ronde kelima saat Jan tak berdaya dihujani ground and pound brutal Ankalaev. Dan semua juri sepakat jika Ankalaev memenangkan ronde keempat dan kelima. Lalu bagaimana dengan ronde ke-1 dan kedua yang menurut juri dimenangkan Blachowicz? Ronde kedua secara kasat mata jelas terlihat Blachowicz unggul. Ia jauh lebih aktif sementara Ankalaev lebih banyak menunggu. Namun ronde pertamalah yang menjadi sumber perdebatan di mana semua juri memberikannya pada Jan Blachowicz. Karena secara mata telanjang tanpa data saja kita bisa melihat Ankalaev jauh lebih unggul. Ia lebih aktif, ia lebih agresif dan mendaratkan lebih banyak significant strike. 19 significant strike banding 14 significant strike milik Blachowicz. Ankalaev memenangkan hampir setiap trading pukulan dan tendangan di ronde ini. Striking Ankalaev memang jelas lebih unggul. Namun memang efek damage yang diberikan Jan Blachowicz dari pukulannya itu jauh lebih merusak Ankalaev. Mata kanan Ankalaev sudah terlihat bengkak dan membiru bahkan meneteskan darah. Dan faktor inilah sepertinya yang menjadi pertimbangan juri untuk memenangkan Jan Blachowicz di ronde pertama ini. Namun jika demikian adanya, maka juri terlihat sudah menilai dengan baik.
Lalu mengapa Ankalaev terlihat seharusnya keluar jadi pemenang? Kenapa juri dianggap tidak fair dengan scorecardnya? Menurut kami, karena juri hanya menilai pertarungan ronde per ronde saja, bukan secara keseluruhan atau hasil akhir. Juri menilai efek damage lebih bernilai dibandingkan significant strike dan takedown, yang memang menjadi faktor kemenangan Jan Blachowicz di ronde ke-1 dan kedua. Tapi juri tidak menghitung efek damage yang Ankalaev buat pada Jan di ronde ke-4 dan ke-5 yang jauh lebih merusak. Inilah letak ketidakadilan penilaian juri yang seharusnya mereka menilai pertarungan secara utuh. Meski 2 ronde yang Blachowicz menangkan sekalipun itu valid, namun 2 ronde itu berlangsung sangat ketat dan sengit dengan nilai tipis. Sementara 2 ronde yang dimenangkan Ankalaev berlangsung dengan sangat dominan, nyaris tanpa perlawanan dari Blachowicz. Di ronde ke-4 dan ke-5 Jan Blachowicz hanya mampu membuat 1 pukulan saja, sementara Ankalaev mendaratkan 22 significant strike yang sangat merusak, ditambah lagi dengan takedown dan control time yang cukup lama. 2 ronde ketat Blachowicz versus 2 ronde dominan Ankalaev tidak bisa dinilai sama besarnya dan tidak layak disebut draw. Jelas Ankalaev lah pemenang pertarungan ini, bahkan wasit hampir menghentikan pertarungan di akhir ronde. Jan Blachowicz sendiri sudah tak berdaya dan karena itulah ia sendiri merasa Ankalaev memang menang atas dirinya. Dan karena itulah semua orang merasa Ankalaev seharusnya menang dan membawa sabuk juara light heavyweight malam itu. Namun apa mau dikata, UFC sendiri tak bisa berbuat apa-apa. UFC tak bisa mengubah keputusan juri, mereka tak bisa ikut campur. Para juri terikat dengan Komisi Atlet Nevada, keputusan mereka tak bisa diganggu gugat. Syah secara hukum dan aturan yang berlaku. Lalu siapa yang salah? Tidak ada. Siapapun jurinya tidak akan pernah memuaskan semua orang, maka idealnya seorang juara haruslah bisa meraih dan menentukan nasibnya dengan tangan dan kakinya sendiri alias dengan kemenangan finish. Akan sangat tidak ideal jika nasib seorang juara ditentukan oleh keputusan juri, terkecuali dia bisa benar-benar dominan sepanjang pertarungan, yang mana tidak akan memerlukan pertimbangan dan penilaian sulit dan pelik untuk menentukan pemenang. Oke brothers, terima kasih sudah menonton. Subscribe MMA Story dan nyalakan loncengnya. Like dan share jika kalian menyukai video ini. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi di MMA Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my